Perkenalkan, nama saya Lana Nasya Yulova, NIM D2220200307 dari kelas D22. Yang pertama, struktur histologi umum saluran pencernaan. Saluran pencernaan umumnya mempunyai sifat struktur tertentu dan terdiri atas 4 lapisan utama, yaitu 1. Lapisan mukosa, 2. Lapisan submukosa, 3. Lapisan otot, dan lapisan serosa. 1. Lapisan mukosa terdiri atas 1 epitel pembatas. 2. Lamina propria terdiri dari jaringan yang menyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. 3. Muskulolaris mukosa. 2. Submukosa terdiri atas jaringan penyambung jaringan dengan pembuluh darah limfe, plekus, sarak, submikosa atau juga dinamakan Meissner, dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. 3. Lapisan otot tersusun atas 1. Sel-sel otot polos yang berdasarkan susunannya dibadikan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam dekat lumen, umumnya berdasarkan lingkaran sirkuler pada sublapisan luar, kebanyakan memanjang longitudinal. 2. Kumpulan saraf tersusun disebut plexus mesenterik atau Auerbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. 3. Pembuluh darah dan limfe. 4. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas 1. Jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, dan 2. Epitel gepeng selapis metosel. 1. Gastroenteritis atau muntaber adalah peradangan pada lapisan usus yang umumnya disebabkan oleh infeksi. Sejumlah orang juga menyebut gangguan pencernaan ini dengan flu perut atau muntaber. Penyakit flu perut ini umumnya infeksi virus, tetapi juga disebabkan oleh bakteri atau parasit. Gejala gastroenteritis hampir mirip dengan diare atau keracunan makanan. Penyebaran infeksi penyakit ini terjadi lewat makanan atau air yang terkontaminasi dan berkontak dengan orang terinfeksi. Keluhan utama akibat flu ini yaitu dehidrasi ketika terlalu banyak cairan tubuh yang terbuang akibat muntah dan diare. 2. Kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholera serogroup 01 atau istilah 0139 dalam usus halus. Seseorang dapat terinfeksi kolera dengan mengkonsumsi minuman atau makanan yang berkontaminasi oleh bakteri kolera. Jika bakteri Vibrio cholera masuk ke tubuh, akan mengeluarkan toksin atau sejenis racun yang dapat menyebabkan terperasnya cairan tubuh keluar dari badan usus halus dan menimbulkan diare parah. 3. Diare. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Jika disebabkan oleh bakteri, yaitu Salmonella atau Shigella, penyakit ini ditandai dengan perut feses lebih lunak atau encer dan BAB lebih sering. Hal ini mengakibatkan penderita kehilangan cairan tubuh dan dehidrasi. Sebagai pertolongan utama yaitu menggunakan daun, biji, atau minuman diare. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang diare, yaitu intoleransi terhadap makanan atau laktosa dan fruktosa, alergi makanan, penyakit usus, efek samping dari obat-obatan tertentu, radang pada saluran pencernaan seperti penyakit Crohn, kolitis atau kolitis mikroskopik, dan pasca operasi batu empedu.